Halo, jumpa lagi dengan Pak Disastro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini seperti biasa, Pak Di akan sampaikan analisa mingguan di channel YouTube Teman Trading. Nah, kita akan bahas dari segi requestnya. Memang dari apa yang kita potkan atau kita potengkan, putkan ke member-member kami atau viewer, banyak yang meminta forecast goal. Nah, untuk file lain nanti bisa lihat di channel Telegramnya Pak Di. Oke, sebelumnya kita ke analisa baik teknikalnya dan di sini Pak Di jelaskan kalau Pak Di sendiri, saya pribadi adalah sentimen trend following, maka tidak ada salahnya kita lihat dulu dari segi kalender ekonomi di mana pada minggu depan, minggu ini, tepatnya minggu kedua atau kuartal satu dari tahun 2025. Di mana minggu yang aktif sudah mulai masuk, kita memasuki pasar yang aktif minggu kedua. Jadi minggu kedua itu pasar sudah mulai aktif, di mana kita kemarin mengalami libur yang sangat panjang, khususnya market baik di libur Natal dan Tahun Baru. Tapi untuk goal sendiri, walaupun gerak market tidak optimal, tetap ada gerakan di mana ringnya masa rata-rata yaitu sekitaran 100 sampai 150 pip per hari. Oke, pertama seperti biasa kita lihat dulu apa yang akan kita temukan di kalender ekonomi khususnya, di mana news-news pada seminggu ke depan, mulai tanggal 6 sampai 10 Januari. Untuk hari Seninnya, kawan-kawan, ini sudah ada member pad Daily Speak, dan mungkin Senin belum begitu ada volatilitas, karena data penunjangnya pun juga belum. Yang ini fokus ke dolar saja, kalau kita bicara gold. Eh, di sini ada factory order dan S&P Global Services, di mana yang manufacturing sudah rilis minggu kemarin. Selasanya, ini selasanya saya pastikan akan ada volatilitas, di mana di situ kita akan ada ISM Services PMI, di mana data yang ISM Manufacturing PMI minggu kemarin terbit dengan nilai di atas previous, dalam arti baik untuk dolar, dan data keduanya pada hari Selasa, job opening, dan di sini diproyeksikan akan mengalami sebuah penurunan. Berikutnya untuk Rabu, ini Rabu akan ada EDP, kawan-kawan, ada EDP Employment Change, dan di sini diproyeksikan adanya sebuah penurunan. Ini apa yang disajikan konsensus dan forecast, kawan-kawan, tapi kalau saya tetap memilih aktual rilisnya, dan disambut oleh Weller Speak, sini IDP, dan untuk Kamisnya, Kamis dini hari atau Rabu Rabu malam atau Kamis dini harinya, ini akan ada sesuatu yang sangat penting, yaitu FOMC minute, di mana ini akan mempertegas kebijakan Fed karena ada penurunan dot plot dan kebijakan yang akan dilakukan pada tanggal 29 Januari. Jadi waktu eh, akan adanya interest rate atau pengumuman suku bunga. Oke. Dan data rutin, klaim pengangguran, tingkat pengangguran,
pada hari Kamisnya, dan yang terakhir kawan-kawan Jumat. Ya, ini Jumat ya, mulai dari dini hari sudah ada rentetan speak dari member pet, dan ingat setiap Jumat pertama selalu ada yang namanya unpamperor. Oke, di minggu ini akan ditutup oleh NFP, dan di sini diproyeksikan penurunan dari nilai sebelumnya yang mengalami revisi yang sangat luar biasa pada bulan kemarin. Jadi previusnya itu 2.200K, dan diproyeksikan akan mengalami penurunan dari 105 ke 150. Jadi tapi saya tetap lihat aktualnya, karena di sini saya lebih fokus ke unemployment rate. Jadi selama unemployment rate-nya masih tidak melebihi 4,2%, saya rasa market masih stabil. Oke, tak minum duluan kawan, santai saja. Karena kita akan membahas secara kompleks. Oke, ini rentetan-rentetan peristiwa yang mau tidak mau akan adanya sebuah volatilitas yang sangat luar biasa pada minggu ini, di mana ini adalah minggu kedua Januari dan awal minggu market normal. Oke, di mana semua institusi sudah mulai buka kembali. Dan yang kedua, seperti biasa kita ke data OI, di mana seperti yang saya sampaikan, kalau Pak D adalah sentimen trend following kawan-kawan. Jadi Pak D bukan tipe counter trend, saya juga bukan tipe scalping, tapi saya adalah tipe sentimen trend following, di mana follow trendnya pun juga didukung sentimen. Di sini akan lebih kompleks Pak D jelaskan, karena sambil ini adalah sarana sharing, jadi wajah sharing membaca cara membaca data sentimen itu gimana Pak D kan itu. Sebelumnya saya sampaikan kalau data OI ini selalu akan update pada jam 12 siang. Jadi update-nya nanti jam 12 siang, dan untuk kegunaannya bisa 2-3 hari, karena di situ ada DTA, jadi eh, apa itu daily expirednya, jadi berapa hari expirednya ditunjukkan di tabelnya. Oke, eh, kita runtut mulai dari close market. Jadi close market pada Jumat kemarin tanggal 3 itu di harga 2640. Ini close marketnya. Oke ya, itu close marketnya. Kalau gimana cara melihat sentimennya, apakah dalam minggu kemarin itu bullish atau bearish movement Pak D? Oke, di sini kita fokus ke C atau call itu dipanggil, dan P-nya itu adalah diletakkannya sebuah order kawan-kawan yang by data. eh, Dilihat dari close market pada minggu kemarin pada Jumat tepatnya. Ini rokoknya kok malah mati. Hmm. Kenapa ya? Perokok kok terlihat bodoh kalau nggak ngerokok gitu. Oke, lanjut. Di harga 2640 itu terjadinya close, dan di mana itu akan menjadi patokan opennya pada hari Senin tanggal 6. Dan di sini kita lihat kawan-kawan, dari rentetan-rentetan data itu, eh, di sini angkanya lebih dominan ke call-nya atau panggilnya, eh, daripada dari segi peletakan ordernya atau P-nya itu ya. Oke. Di sini jelas kita ke level kuncinya, di mana 2640 sebagai apa itu penutupan harga pada akhir pekan kemarin, dan
Di sini label-label penting menunjukkan kalau masih di atas harga tersebut banyak banyak target-target yang belum terpenuhi dari kacamata data dan kalau dari kacamata sentimen dan ini dikatakan ya ini dikatakan sepihak dari data ini kalau minggu depan itu akan bullish movement karena masih banyak target-target di atas yang masih akan dikejar. Oke, tapi sebaliknya di saat gold nanti terkoreksi di mana level-level koreksinya jelas di situ akan mencari sebuah likuiditas di mana di situ adanya sebuah data peletakan sebuah order. Oke, kita runtut pelan-pelan saja. Kita bicara ringsu dulu. Jadi ring ring gold minggu eh, depan itu untuk supportnya ini antara dibatasi 2615, 2620 dan mungkin maksimalnya di 2600 di mana di situ di disinyalir sebagai data ada order kawan-kawan. Oke, sedangkan untuk kenaikannya atau lebih gampangnya level di atas harga dan ini level di bawah harga. Kalau level di atas harga yang secara teknikal dikatakan sebuah resisten dan di sini adalah label-label yang didukung oleh data dari sentimen tersebut. Oke, label terdekat dari close kemarin adalah 2650 sampai 2655. Selanjutnya, bila mana level ini karena 255 2650 merupakan sebuah target dan bisa dikatakan yang ini 255 ini akan menjadi sebuah key level minggu minggu ini. Bila harga masih tembus atau broken level tersebut 255 dia akan mengejar 2670 dan 26 sampai dengan 2680 di mana di sini adalah ada apa itu data call yang sangat luar biasa dan selanjutnya bila 2680 masih di broken harga akan dua ke 2700 dan di sini masih banyak sekali trader yang menunggu dan selanjutnya maksimalnya 2710. Oke, berarti di sini kalau boleh saya simpulkan untuk minggu ini ke masih bearish movement kawan-kawan dan sedangkan level koreksinya terdalam nanti sampai 2600, 2600 dan level koreksi terdekatnya 2615 sampai dengan 2520. Sedangkan kenaikannya bila mana harga break di level 2655 target terdekatnya 2670, 2675 bahkan sampai 2680 dan untuk target jauhnya adalah 2700. Ini semoga bisa dipahami. Saya jelaskan secara pelan-pelan kawan-kawan. Nanti bila kawan-kawan ingin belajar eh, data sentimen sudah Pak dijelaskan secara runtut di video ini. Oke, itu kira-kira dan apa yang akan kita lakukan? Apa yang kita lakukan ini yang terakhir secara teknikalnya. Jadi setelah satu kita tahu dari data kalender ekonomi 1 minggu ke depan sudah tadi dari kalender ekonominya dan yang kedua dari data sentimennya kalau mengatakan masih bullish mode untuk minggu ini tentunya dengan label-label korektif yang sudah kita tandai tadi.
Oke, ini dari segi skala daily kawan-kawan. Jadi kemarin close-nya ini ya, close di harga 2639,44 kita bulatkan ke round number saja ke desimal yang terdekat jadi 2640. Dan di sini eh, Pak D memonitor level di mana level itu level daily harian. Jadi daily ring ini yang putih ini daily ring atas 2676,42, sedangkan daily ring bawahnya 262744. Demikian juga last daily apa itu daily ring yang masih relevan yaitu untuk atasnya adalah 263481 kalau dibulatkan 2635, sedangkan yang bawah adalah 2613,64. Jadi, terus di sini berarti dengan data sentimen yang sudah kita baca bareng-bareng tadi, kalau mengatakan goal akan masih bullish movement di mana level target dan level korektifnya sudah kita tandai tadi. Nanti akan ke LOTF 4 dan level-level sentimen tadi kita aplikasikan ke chart beserta supply and demand-nya. Oke. Eh, ini sebelumnya saya sampaikan di mana di saat market itu bullish kawan-kawan, movement bullish setelah level targetnya kita tandai dan level koreksinya kita tandai, apa yang akan kita lakukan. Kita hanya akan memonitor support itu untuk buy ya karena masih bullish movement kawan-kawan. Dan saya hanya akan resisten itu dan menunggu resisten-resisten penting itu otomatis resisten buy data yang didukung data OI ini untuk di breakout. Jadi kita tunggu resisten untuk di breakout dan kita akan ambil buy. Jadi bukan sell di resisten, buy di support. Saya tegaskan saya hanya akan buy di support dan menunggu resisten itu di breakout untuk mencari opportunity untuk mencari buy-nya. Dengan asumsi market akan menuju target-target skala data sentimen tadi. Oke, itu kira-kira. Jadi secara sederhana, secara teknikal kalau kita proyeksikan di sini jelas tergambar harga itu close masih di atas daily ring setelah adanya sebuah momentum ya ini momentum bullish itu dan close-nya itu masih masih eh, ada di dalam itu. Jadi bullishnya itu masih berperan sebagai mother candle-nya. Jadi kita akan proyeksikan daily ring ini. Bila mana harga itu konsisten di atas daily ring itu potensi akan mengejar daily ring atas. Dan bila daily ring atas 2676 itu masih di Brugem, tidak menutup kemungkinan harga itu akan menuju target secara sentimennya tadi yaitu 2700. Dan di sini jelas kita tahu ini adalah sebuah key level, jadi support, ini resisten, ini terjadi fase break, ini terjadi fase break. Jadi ini sudah fake kalau 2710 menjadi level penting atas. Oke, tapi sekebalikannya karena juga ada level-level support yang akan kita jadikan level buy. Saya ini proyeksinya. Jadi di saat harga nanti berhasil bukan level daily rank bawah ini ya, daily rank putih yang bawah, dia akan menuju daily rank bawahnya. Itu 2613,64. Ini gambaran secara daily ya kawan-kawan. Jadi nanti untuk lebih jelasnya kita ke H4. Untuk forecast atau outlook trading dalam 1 minggu ke depan. Oke. Dan apakah tidak ada opsi sell, Pak D? Bagi yang ingin sell secara intraday. Ada, maka di situ pentingnya sebuah konfirmasi dan pentingnya sebuah akomodir data
dari skala sentimen. Jadi di dalam sentimen itu juga ada hal-hal yang mengakomodir di mana kita masuk secara apa itu memanjatkan rejeksi. Oke, ini langsung saja kita hanya 2 TF karena untuk 1 minggu dan ini kita adalah saya tuh swing semi swing kawan-kawan dan yang sampai semi swing bahkan bisa ke swing rata-rata dan di sini semi swing itu saya indikasikan sebagai sebuah intraday. Pak D itu bukan scalping. Jadi nanti bila Anda yang intraday atau bahkan scalping, di sini untuk label-labelnya itu bisa menjadi referensi, tapi pesan saya tetap apa itu utamakan sebuah konfirmasi. Oke, ayo kita ulik lagi dari daily-nya tadi. Di sini tadi yang kita proyeksikan di saat harga nanti masih konsisten di atas daily range 2635 itu dan di sini ada level sentimen 2640 targetnya adalah 2675 dan di mana 2675 adalah support asisten secara daily dan di situ adanya sebuah technical break secara momentum bila masih di broken harga akan ngejar target atasnya yang sudah kita sampaikan tadi 2710 dan sebaliknya bila harga berhasil close ya kalau saya pakai pendekatan H2 close candle di mana yang sudah saya terangkan secara jelas dan sederhana di channel telegramnya Pak D tadi siang. Oke. Di sini ingat ini adalah juga support asisten daily kawan-kawan di mana ini level penting. Kenapa penting? Ini tidak hampir sama bahkan mirip terjadinya break sebuah momentum dan terjadinya sebuah retrace, koreksi dan retest. Mencoba mencoba ngetes level ini yang kedua dan terjadinya break up secara momentum lagi dan di situ juga apa itu mempredikatkan kalau ini ada juga level support resisten penting, ya, maka bila nanti harga konsisten atau berhasil break atau close candle daily di bawah level daily range ya kita kalau ngomong daily range berarti close daily kalau kita ngomong low TF minimal pakai H2 di mana secara jurnalnya Pak D H2 adalah apa itu WF yang sinkron dengan H1 arah. Oh, maaf, dua CF yang sinkron dengan daily. Oke. Dan bila konsisten di bawah daily range 2635, harga tidak menutup kemungkinan ke daily range bawahnya, di mana levelnya adalah 2613,64. Oke. Di sini Pak D jelaskan sekelumit saja dari segi gambarannya dan sekarang kita akan mencoba forecastkan untuk trading dalam 1 minggu dan di mana baik kita ambil opsi sell atau opsi buy. Kenapa kita ngomong sell? Yang jelas kita hanya akan sell di level-level tertentu dan sell di sini perlu sebuah konfirmasi ganda dikarenakan mengingat buy data ke masih bullish movement. Jadi kalau saya pribadi, saya tetap akan menunggu mencari level support penting untuk buy dan akan menunggu resisten itu di breakout dulu dan saya akan buy setelah ada breakout secara momentum di resisten-resisten penting. Dan di sini ingat supply and demand di sini bukan berarti saya akan sell di supply dan buy di demand tidak kawan-kawan. Ini secara teknikal saja dan di situ memang sebuah level penting adanya sebuah base atau equilibrium terjadi keseimbangan sebuah harga dan saya hanya akan manfaatkan level-level itu yang sejajar atau yang didukung oleh data sentimen yang
Pak diutarakan di depan tadi. Oke, ini panah oren dua-dua ini yang akan saya fokuskan dengan alasan apa diamond yang atas ini didukung oleh daily range 2635, sedangkan yang di bawah didukung juga daily range 2613,64, dan di situ ada level peletakan order. Jadi ada level-level peletakan order. Sedangkan yang atas ini murni akan menjadi target, kawan-kawan. Ini akan menjadi sebuah target di mana ada target besarnya dan ada target maaf, target panjang dan target pendeknya. Oke, sekarang kita baru beralih ke teknikal. Saya pakai apakah data sentimen tadi dan yang sudah diproyeksikan Pak D ini ya. Seperti biasa saya selalu akan memproyeksikan dulu sebelum saya mengambil keputusan atau menandai baik eh, entry buy atau sell-nya. Oke, sekarang kita pakai pendekatan secara teknikal dulu. Coba kalau kita ngomong copy pull ini ya, ini mungkin menjadi sebuah pull-nya. Kenapa itu bisa dijadikan asumsi pull-nya Pak D ya, karena memang market sudah korektif, hanya saja kita akan menunggu sampai mana level korektifnya. Oke, misalkan level korektifnya tetap di situ, tetap di situ dengan asumsi itu akan sudah menjadi sebuah loss dari sebuah korektif, dan di sini satu kopi satu, yaitu panjang pull di copy untuk menjadi target jauhnya di sini tepat di level yang kita proyeksikan. Itu satu, dan mungkin kita pakai pendekatan lain sah-sah saja. Anda akan menggunakan pendekatan apa? Boleh, kalau saya pakai pendekatan yang sangat sederhana sekali, yaitu copy pulse dari sebuah pola atau pattern yang sudah jelas swingnya. Secara strukturnya ini ada sebuah high dan broken membuat higher high, dan ini turun, berarti ini sudah bisa buat acuan dari sebuah pull. Oke, mungkin ada yang pakai pendekatan Pibo secara ini, Pibo Kessler kawan-kawan, Pibonya teman trading yang sudah kita ajas, di mana ini akan mengukur sebuah apa itu level dari sebuah momentum. Jadi momentum market di dalam sebuah trennya itu ada level-level jenuhnya, kawan-kawan, ada level-level jenuhnya. Jadi level jenuhnya itu di sini level jenuh satu, ini level jenuh satu, dan ini level jenuh dua, dan di atas itu level jenuh tiga. Di mana di dalam level-level jenuh itu kalau secara tren kita jadikan target, tapi kalau memang kita memaksa akan mencari sebuah entry untuk ekspektasi rejeksi, kita manfaatkan konfirmasi di level-level tersebut. Oke, maka di situ saya jelaskan tidak sembarang level kita melihat sebuah konfirmasi. Karena satu bullish movement dan atas itu semua target kalau memang sesuai dengan data sentimen. Oke, oke. Pertama, saya akan memanfaatkan diamond ini yang tadi sudah saya sebutkan. Kalau diamond ini penting karena didukung oleh daily range itu. Satu, saya akan memastikan harga itu taken dulu. Harus taken dulu di diamond ini ya. Taken dulu di diamond itu atau ambil order. Baik secara shadow, dan saya pastikan harga konsisten di atas 2640 ya. Kalau saya jelas ya, dua close candle di atas 2640, dan secara break momentumnya itu di saat close candle dua di atas 2640 itu saya pelajari karakternya yang seperti saya jelaskan secara detail di channelnya Pak D. Jadi misalkan brokernya itu secara momentum, kita nggak nunggu retrace gitu. Kecuali kalau breaknya itu tidak bermomentum, saya tunggu retrace-nya di level diamond tersebut, ambil bet dengan target di supply terdekat itu.
Dan di sini jelas supply itu didukung oleh data di mana itu ada order dan ada target. Jadi yang 2650 sama 2655 di situ ada order dan ada target. Berarti kalau memang itu target di mana di saat harga itu close di atas 2655 kawan-kawan, berarti dia akan melanjutkan ke target berikutnya, di mana target berikutnya mana, yaitu 2675. Ini by data kawan-kawan ya, by data. Oke, itu ntar saya rapikan nanti biar panahnya nggak berdekatan. Oke, itu untuk pengambilan sebuah apa itu entry dengan pendekatan sentimen tentunya dan tidak mengindahkan konfirmasi. Oke, eh, sesuai proyeksi. Jadi kalau 2635 itu masih di Brooklyn dengan momentum, tidak menutup kemungkinan harga akan kejar bawah. Tapi khusus di sini saya hanya akan memanfaatkan eh, trading itu sangat pendek. Kenapa ya? Karena targetnya itu hanya di 2625. Jadi di bawahnya ini ada order buy dan target penurunannya itu hanya sebatas di 2625 itu buy data. Jadi ini misalkan terjadinya sebuah broken ya, ini broken baik secara pola, baik secara dua, saya hanya akan maksimal TP itu di 2625. Ini ya, saya nggak akan TP di terlalu bawah kawan-kawan. Kenapa? Ya karena data mengatakan akan masih bullish movement. Oke, situ lanjut. Terus seperti yang saya sampaikan di depan, saya hanya akan memonitor support-support yang didukung oleh sentimen, data sentimen tentunya, dan di sini juga berlaku dari diamond, diamond atau supply yang didukung juga oleh level-level sentimen. Oke, saya akan memanfaatkan ini level 2620 untuk mencari konfirmasi B awal, kawan-kawan ya. Oke, dengan target kita cukup di dialing dulu saja, ya, karena ini memang yang membatasi atau menjadi key level hariannya, dan di mana di saat level daily range itu masih di broken, harga masih konsisten di atas itu. Saya akan hold maksimal cukup di sini saja, cukup di 2650. Kenapa di situ Pak D nggak atas ya? Jelas di situ ada target. Di sini memang ada target secara by data. Dan yang untuk pay terbawah dan di sini yang mungkin saya harapkan sangat low risk kawan-kawan hampir sama, dan saya akan tetap pastikan harga broken level daily range itu dengan target yang sama. Oke, dan perlu saya sampaikan, bila ini masih berjalan sesuai dengan harapan atau ekspektasi dan market masih bermomentum dan cenderung membuat higher high dengan asumsi turunnya itu adalah sebuah higher low, berarti ikut panah ini. Oke ya, maksud saya kalau masih broken ikut panah ini. Jadi tidak ada bahasa ketinggalan. Jadi misalkan sudah take profit di sini ya nunggu saja di broken atau enggak gitu. Kalau di broken ambil dengan target atasnya itu 2675. Tidak saya wadih, tidak. Kenapa alasannya? Ya data. Saya tetap berpegang pada data sentimen. Berarti baik itu memberikan profit atau kita loss. Itu salah satu bentuk disiplin dari trading plan kita, kawan-kawan. Jadi bukan berarti di saat kita buy salah, kita sell. Di saat sell salah, kita buy. Enggak. Oke ya. Dan ingat, ini key level yang didukung daily range juga. Dan di situ juga ada data sentimen. Oke kawan-kawan. Di sini memang sudah wajar kalau kita mencari konfirmasi baik penerusan atau reversal. Oke,
Sini ingat ini ada resisten dan resisten ini juga direspon di sini terjadinya sebuah rejeksi. Saya mungkin mungkin yang memang mau sell itu di sini. Untuk sell pertama, pastikan dulu harga itu broken atau konsisten 2675. Kalau memang diharuskan menunggu ya tunggu retrace-nya seperti yang sudah sering saya sampaikan, target cukup di sini. Sangat pendek sekali kawan-kawan. Ini sangat pendek sekali, tapi eranya masih masuk dan ingat saya lebih prepare di bawah sini secara sentimen untuk mencari B, di mana di sini ada high, dia turun, tidak membuat lower low, jadi high, higher low, higher high, higher low. Dan saya akan pastikan di level supply bawah itu untuk mencari B dengan target jauhnya. Oke, targetnya di sini. Kenapa di situ? Ya karena potensi level-level sentimen yang di key level ini kalau memang sudah apa itu diteken harga kalau bahasanya secara technical analysis itu sudah sering dicucuk lah kan itu. Tapi saya nggak pakai pendekatan itu kawan-kawan. Oke, monggo silahkan Anda pakai yang mana karena di sini tidak ada yang baik dan tidak ada yang mana paling baik dan tidak ada mana yang paling buruk. Oke, semuanya benar karena di sini adalah sebuah game probabilitas. Oke, hanya menakar eh, kedisiplinan kita dengan trading plan yang sudah kita buat atau kita buat secara pribadi. Oke, itu di sini jelas ada 2700 merupakan target sebuah kenaikan dari sebuah sentimen tersebut dan di atasnya 2710 menjadi target secara proyeksinya tadi baik dari copy pull ataupun dari Bibo. Oke. Dan di situ posisi mulai ada sebuah pelemahan. Oke, di sini saya tidak akan memanfaatkan supply untuk sell kawan-kawan. Kenapa ya? Karena memang ada apa itu data yang lebih besar di atasnya secara sentimen. Saya akan lebih fokus ke sini. Jadi potensi harga itu ngejar sini itu akan peluangnya lebih tinggi. Oke, saya pastikan ini ya. Saya pastikan kalau memang masih diberikan 2690 saya akan hold dan saya akan tunggu di key level daily ini untuk melanjutkan ke target besar. Oke, di sini akan menjadi completed cycle secara Bibu juga dan akan menjadi final dari target besar sebuah sentimen. Oke, itu yang Pak disampaikan supaya paham dan di sini jangan dibenturkan dengan teknik lain yang jelas silahkan secara teknikal kalau Pak D memang tetap press action PA tapi yang didukung data sentimen. Oke, semoga bermanfaat. Jumpa lagi di lain kesempatan. Salam untuk keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.